Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Februari 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Oke, ada Ten of Cup reverse di sana ya. Berikut ada energi dari ya. Kemudian ada di sini dan kemudian ada di sini. Wow. Yap. Nah, berikutnya ada di situ, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini. Nah, jadi kalau Mari lihat kayaknya hubungan kalian ini belakangan hari ini ya, bisa aja semacam hangat-hangat kuku. Mari lihat ya, macam kayak suam-suam kuku. Gitu ya. Suasananya seperti suam-suam kuku, tetapi tentu saja walaupun kalian seperti itu, namun kayak berusaha terus ya menjaga kondusifnya relationship ini. Jadi gini, diam-diam di situ tuh ada masalah. Kamu tahu ada masalah dengan dia, dia pun mengerti ada masalah dengan kamu. Ada yang tidak pas di sini, gitu ya. Tetapi bukan karena bertemu dengan sesuatu yang tidak pas, lantas langsung ngacir, kabur, pergi. Waduh, tidak bisa kayak gitu. Ngomong pisah, ngomong cerai, waduh, nggak bisa. Kayak gitu ya. Jadi masih ada dorongan-dorongan dari dalam diri. Oh ya, ini harus terus dilanjutkan. Ini harus terus dibuat supaya hubungannya tetap kondusif. Harus dipastikan relationship ini tuh akan baik-baik saja. Gitu. Jadi kayak semacam kalian mendorong diri kalian masing-masing, ya. Kalau mendorong diri kalian masing-masing untuk tetap menjaga kekondusifan dari relationship ini, dijaga atmosfernya, gitu ya. Walaupun mungkin dalam hatinya kalian kayak sebenarnya lagi nggak mood misalnya ya, lagi nggak selera ngomong, gitu, lagi nggak pengen ketemu, gitu ya. Tetapi begitu ada interaksi, wah pura-puranya kayak semangat gitu. Pura-puranya kayak aku excited jumpa sama kamu. Pura-puranya gembira, pura-puranya bersenang-senang gitu ya. Nah, sikap kalian itu tuh ya romantis. Padahal hati itu tuh bisa lagi ngeflat. Gitu lah. Itulah upayanya kalian berdua ya, sama-sama aja ini Marian. Itulah upayanya kalian berdua menjaga relationship ini biar tetap berjalan di situ. Dan bahkan mau ya, walaupun lagi nggak pengen ngomong, tapi ya udahlah, chatting aja lah dia, gitu. Ya, lagi nggak pengen ketemu, tapi udahlah, nyalain aja lah ini mobil, gas, pergi ke rumahnya dia. Gitu ya. Dia juga gitu sama kamu, gitu loh. Pada hati itu lagi hambar gitu ya, tapi nengok, oh ini malam minggu ya, ini hari Sabtu, ini sudah jam 7. Biasanya kalau itu tuh malam minggu ngedate gitu ya, kencan gitu. Padahal dia lagi males gitu ya, mau kencan sama kamu. Tapi ya udahlah, nanti kamu harap cemas di sana, kesian kamunya nanti. Karena menurut dia pasti ini adalah momen yang kamu tunggu-tunggu. Jadi kayak gak mau lah mengecewakan kamu. Gitu ya. Jadi ya itu, Maret ada kepalsuan jadinya ya dalam relationship kalian. Sama aja kalau dengan yang rumah tangga. Bisa-bisa memang rumah tangga ini tuh sudah anyep sesungguhnya. Sudah anyep. Gitu. Tapi walaupun demikian, nggak mau bertengkar, nggak mau, jangan sempat bertengkar, gitu. Nggak mau kemudian dalam rumah tangga ini tuh seperti sedang berada di neraka,
Sama-sama nggak mau kalian. Jadi ya kalian ini pura-pura saja menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Gitu ya. Padahal ya tidak seperti itu kenyataannya. Sudah ada jarak antara hatimu dengan hatinya. Gitu loh. Jadi walaupun kalian sedang melakukan ibadah rumah tangga, itu tuh hanya kayak sebatas ya tanggung jawab aja gitu loh. Ya, tidak lagi dinikmati bahwa itu adalah sebuah aktivitas ya, menghadirkan bayang-bayang surga ke dunia gitu. Udah enggak lagi. Kayak maaf ya, udah jumpa cerot, udah selesai gitu. Nggak ada meaningnya di sana, hanya sebatas kayak tubuh jumpa tubuh, udah. Nah, udah seperti itu, mari lihat. Jadi masih tetap ini bisa kayak memilih di satu ranjang yang sama, ya, bobok di satu ranjang yang sama. Namun bercengkrama seperti layaknya suami istri itu tuh bisa sudah tidak ada, gitu ya. Sebelum tidur itu tuh bukannya ngobrol berdua, tetapi boleh yang satu baca buku, yang satu scroll handphone gitu ya, sampai ngantuk terus bobo tidur gitu. Nah di sana ya, jadi kayak chemistry-nya itu tuh sudah redup gitu loh antara kamu dengan si dia gitu ya. Tapi yang hebatnya kalian berdua ini tuh bisa sama-sama berusaha gitu ya. Jangan karena lagi diri ini seperti ini, lantas pasangan jadi korban. Misalnya lagi nggak mood, bawaan tuh, oh aku marahin aja orang ini supaya nggak ada obrolan dengan dia. Nah, nggak ada yang kayak kita, ya. Lagi nggak mood, ya paling jeleknya diem, gitu ya. Nah, terus seperti yang tetap pulang ke rumah, namun jam pulangnya sudah molor gitu ya. Biasanya pulang ke rumah itu tuh nyampenya jam 5 sore misal. Sekarang udah nyampe ke rumah itu tuh jam 8 malam. Nah, paling-paling seperti itu. Ya, terus nggak ada itu. Kemana kamu? Kok baru nyampe kamu jam 8 malam? Mari lihat ya, pancingan-pancingan tengkar itu tuh terutama belakangan hari ya udah nggak ada lagi ya. Gitu loh. Banyakan actingnya, banyakan basa-basinya. Gitu loh. Ya, banyakan acting, banyakan basa-basi. Atau kalaupun tidak sanggup untuk berakting manis, maka diam adalah pilihan yang paling terbaik daripada ngajak ribut, ngajak berantem. Nah seperti itu ya. Namun kemampuan kalian, kekuatan kalian untuk tetap menjaga kehangatan yang redup ini, itu tuh nampak-nampaknya semakin berkurang gitu ya. Jadi bisa-bisa ini kemudian ada ide ya. Nanti di rentang 1 hingga 7 Januari bisa ini nanti ada ide. Idenya datang kayak gini. Apakah mencari pekerjaan di luar kota gitu ya. Gitu loh. Karena udah mulai makin capek untuk acting ini. Ya. Kalau mau minggat nggak tega. Nanti bikin geger warga. Nanti bikin pertempuran kan gitu ya. Nggak elok rasanya. Kalau mau kabur aja. Jadi udah dicari-cari alasan. Dicari-cari alasan kayak gimana ini. Biar terjadi jarak. Itulah beberapa bisa ini udah mulai nyari-nyari pekerjaan di tempat yang lain. Gitu loh. Kalau bisa tuh jauh gitu. Kalau bisa ya di sana. Atau dengan alasan misalnya orang tua sakit, aku baliklah dulu ya ke kampung biar ngerawat emak misalnya ya. Padahal ya emak ya sehat-sehat walafiat di sana. Cuman ya dicari-cari ini alasan aja gitu loh. Alasan aja supaya terjadi perubahan dalam kondisi hidup ini karena sudah terlalu lama anyep gitu ya. Cari-carilah alasan untuk ndak nelfon. Aku ada perjalanan bisnis ini selama barangkali ya seminggu. Memang benar sih ada perjalanan bisnis, tapi ya ndak seminggu juga
paling-paling ya cuma 2-3 hari gitu ya. Nah, tapi karena aku jalan seminggu ini tuh, ini proyeknya proyek besar ini. Kayaknya aku nggak bisa nih ngobrol sama kamu. Aku nggak chatting, aku nggak nelfon, aku nggak video call, gitu ya. Nantilah kalau aku ada waktu, nanti tak sempat-sempatin. Padahal itu hanya alasan aja, gitu loh. Hanya alasan aja. Orang mau perjalanan bisnis sesibuk apa sih? Ngechatting cuman 2-3 menit gitu ya. Tapi ya itu caranya aja di sana kalau Mari lihat. Nah, kalau kalian tidak melakukan hal seperti itu, bisa-bisa kayak minggat, pindah kamar gitu loh ya, pindah boboknya, pura-pura nyalain televisi ya, dan tertidur di sofa biar nggak lagi bobok bareng, karena berat gitu loh. Kan hati itu tuh ada capeknya ya di sana. Mari lihat. Jadi mulai semakin jarak semakin berjarak gitu loh. Mulai di sana. Dan ya kalau dilihat-lihat dari energi pasangannya kamu, kalau kalian dalam pacaran ya, masih pacaran, bisa-bisa dia ini tuh sebenarnya sudah kepikiran untuk married. Jadi beberapa dari pasangannya Capricorn di sini mau itu tuh, apa aku cari pasangan yang jelas aja ya di sini untuk masa depannya aku. Tapi pasangannya itu tuh maunya pernikahan. Nah, ini terutama terjadinya di hubungan yang jarak jauh, ya. Kalau hubungan kalian ini tuh jarak jauh, semacam ada itu tuh, Mari lihat ketidakoptimisannya kalian. Bahwa relationship ini tuh akan naik dia ke level rumah tangga, gitu loh. Karena terlalu jauh, Mari lihat di sini tuh jaraknya ya. Menurut kalian berdua ya, bisa aja ya, memang senyata-nyatanya jauh. Maksudnya ya satu ada di Indonesia, yang satu ada di Inggris misalnya, kan? Ada di UK. Waduh, ini kan terlalu susah gitu ya. Yang satu ada di Aussie, yang satu lagi ada di Amrik gitu. Waduh, berat gitu. Nah, atau mungkin karena jarak jauh ini kan relatif ya. Ada beberapa mah nganggep dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu tuh jauh. Ada yang nganggep bisa gitu jauh gitu loh. Nah jadi rasa-rasanya kok kayak nggak mungkin ya. Nah di sana terlalu besar cost-nya. Terus makin lama jadi kayak tidak terjaga intimasinya gitu loh. Keintimannya. Nah, di situ ya. Jadi ini tuh sudah menjadi problem besar ini kalau soal jarak antara kalian berdua. Jadi untuk bocorannya, kalau kalian masih pacaran saat sekarang, si pasangan kamu ini tuh udah mulai nih kepikiran dia. Udahlah, aku nggak kuat lagi di hubungan kayak gini. Aku cari aja lah yang di sini, yang jelas-jelas, yang nyata-nyata, gitu ya. Sebab aku udah kayaknya harus sudah married lah. Nah di sana. Nah jadi bisa dia ini tuh mulai membuka diri ya kepada pria lain ataupun kepada wanita lain di domisili di mana dia bertempat. Gitu ya. Di mana dia berdomisili, disitulah dia mau cari pasangannya dia. Nah seperti itu ya. Nah beberapa ini kayaknya model asmara cinta bersegi-segi nih. Ya, tidak banyak ya, tapi ada, Mari tangkap di sini energi dari Capricorn yang terlibat dalam urusan cinta bersegi-segi. Nah, dalam urusan cinta bersegi-segi ini, semakin lama semakin disadari bahwa hubungan ini tuh tidak semudah yang dibayangkan. Tidak seindah yang diharapkan. Gitu ya. Nah, kalau kamu sedang main-main dengan suaminya orang atau dengan istrinya orang, macamnya ada ini niatan si kawan ini untuk tobat. Gitu loh. Karena terlihat seperti dia harus lebih fokus ya
kepada rumah tangganya dia, gitu. Nampaknya sudah ada di situ tuh itikat baiknya dia ya, untuk lebih tertib gitu loh, untuk lebih menghargai rumah tangganya dia, menghargai pasangannya dia. Nah, sudah mulai di sini, gitu loh. Dan nalar sehatnya dia itu tuh harus jalan, kata dia. Nalar sehat dalam artian misalnya gini, rumah tangganya dia baik-baik aja kok. Ngapain rumah tangga yang baik-baik ini kemudian dia nodai, ya, dengan mencari perkara, berasmara dengan kamu. Lah ini rumah tangga sudah senyata-nyatanya kehidupan dia. Nah, gitu ya. Ini loh sudah ada anak-anak, gitu ya. Misalnya dia dengan istrinya itu, dengan suaminya itu, gitu loh. Kalau mau untuk kemudian menceraikan pasangannya dia demi bersama dengan kamu, ya dia anggap itu tuh seperti, wow, kayaknya omong kosong sekali tuh. Nah, pikiran macam apa itu? Nah, bisa dia di sana ya. Nggak mungkin aku ninggalin suamiku ini. Nggak mungkin aku melepaskan istriku ini. Nah gitu. Apalagi lagi-lagi ya, intimasinya kalian juga belakangan mari lihat berkurang. Gitu loh. Nah, kalau kamunya sendiri, ya kamu juga seperti yang merasa kamu harus segera mengambil keputusan ya. Karena kalau begini-begini aja model relationship-nya kalian, lagi-lagi kamu juga tahu ini tidak baik juga gitu loh. Ya. Jadi nampaknya kalian ini tuh di masa ini ya, gimana tuh ya, kayak di masa pilihan gitu loh. Mau lanjut terus atau kemudian mundur saja. Nah, kalian lagi dihadapkan kepada keharusan mengambil keputusan. Nah gitu ini sekarang. Karena kalau mau dilakoni seperti bagaimana caranya kalian ngelakoni selama ini, tadi capek, udah berat terasa, sudah makin gak enak gitu loh. Udah makin gak mampu untuk menyatakan, oh ini hubungannya akan baik-baik saja, gitu ya. Semacam sudah tak sanggup lagi untuk ngebohongi diri, gitu loh. Kekuatan untuk tetap bertanggung jawab, menjaga, ya, agar relationship ini tuh baik-baik saja semakin melemah. Nah di situ semakin banyak alasan-alasan bikin hati ini tuh nggak enak ya, bikin masa depan itu tuh terasa tidak pasti gitu loh. Semakin banyak di situ alasan-alasannya ya di sana. Ah nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu, ah nggak akan bisa gini, nggak akan bisa gitu loh. Jadi sudah ada kayak kepesimisannya, udah ada kayak kepesimisan. Nah, namun memang di sini tuh kamu lebih banyak galau-galaunya ini ya. Nanti terutama di 1 hingga 7 Februari. Galau kamu. Gitu loh. Satu sisi kayak ingin melepas, satu sisi masih ingin bertahan. Gitu ya. Karena untuk mengalami perubahan di Capricorn yang energinya marit-tarik saat ini, rasa-rasanya tidak segampang itu gitu loh kamunya kan. Kalau mau untuk memasuki fase cerita hidup baru gitu loh, masih ada gentar-gentarnya kamu di sana gitu ya, masih ada gitu loh. Makanya di situ tuh mari lihat kamu galau, tetapi kamu tahu galau-galaunya kamu ini tuh harus segera kamu tuntaskan, kamu akhiri gitu loh. Makanya kata Mari 1 hingga 7 Februari adalah masa-masa sepertinya titik kalian harus mengambil keputusan yang tegas ya tentang nasib dari relationship kalian berdua ini gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini energi Pisces hadir, energi dari Aquarius, energi dari Cancer, energi dari Leo, kemudian ada Taurus, berikut ada Gemini, ada kemudian Aries, dan hadir energi dari Sagittarius ya menutup bacaan kita kali ini
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.